Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah semangat pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Ada yang mau memimpin? Oke, silakan dipimpin bacaannya. Sebelum belajar, mari kita doa sebelum belajar. Wahid Isnin Salasa. Ada yang kurang ini doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. How are you today? I'm fine. Ada yang sakit? Ada, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, di pagi hari ini pelajaran apa sekarang? IPA. IPA. Oke, sebelum memasuki ke pembelajaran, saya akan menampilkan beberapa video. Coba kalian amati ya masing-masing. Video yang pertama, amati saja. Apa yang bisa kalian amati dari video yang pertama? Sudah diamati? Sudah. Oke, sekarang ganti video yang kedua. Ada beberapa yang tidak. Sudah bisa menangkap video yang kedua? Video yang ketiga. Sekilas saja. Dari 3 video, saya ingin tahu apa yang kalian bayangkan atau yang kalian pikirkan dari ketiga video ini. Ada yang mau bercerita? Silakan bisa ke depan. Ceritakan di depan. Video yang pertama yang diamati apa? Video yang kedua yang diamati apa? Dan video yang ketiga yang diamati. Silakan. Oke, silakan maju ke depan. Siapa yang berkenan tadi? Diceritakan aja. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang tidak bisa. Semua benar. Silakan diceritakan apa yang dipikirkan dari video pertama. Coba. Dari video pertama ada yang mau? Silakan. Oke, silakan maju. Yang pertama aja. Ya. Nanti yang lain berarti video yang kedua dan ketiga.
Di video yang pertama kita bisa lihat bahwasanya beberapa lampu di atas atau di bagian yang tertentu itu masih menyala, sedangkan di bagian yang lain mati. Jadi mereka rangkaiannya itu paralel. Jadi kalau misalnya satu mati, yang satu lagi, yang lainnya itu dia nggak akan mati kecuali dimatikan di satu tertentu. Seperti itu. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak. Video yang kedua, ada yang mau maju? Oke, silakan maju ke depan. Ceritakan apa yang dilihat dari video yang kedua. Di video yang kedua kita bisa lihat lampu satu sama lampu yang kedua bisa nyala bersama karena ada kabel yang menyambungkan mereka. Jika tanpa kabel ini mungkin lampu-lampu yang di sini tidak akan bisa menyala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini belum ada yang jawab ini. Video yang ketiga, perempuan. Ayo, siapa yang mau maju? Perempuan. Yang dilihat dari video yang ketiga. Video yang mau maju siapa? Sambil menunggu yang perempuan, kita review dulu. Yang pertama yang disampaikan Pras tadi, ada beberapa lampu yang menyala dan di bagian sini lampunya tidak menyala. Karena apa Pras tadi? Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel. Oke. Yang ini disampaikan oleh Dana. Tadi lampu-lampu di sini dihubungkan dengan kabel. Itu alasannya lampu dapat menyala. Oke, yang ketiga. Siapa? Siapa mau maju? Gendis? Neha? Azza. Ayo maju. Sampaikan saja apapun yang diamati. Di sini saya bisa menyampaikan kalau semua lampu memang menyala, ya sama-sama terang. Sudah. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Boleh tepuk tangan dulu. Kira-kira tahu nggak kenapa ada lampunya berapa video ini? Kenapa bos? Yang pertama tadi kan ada lampu nyala dan mati. Yang kedua ada sambungan kabel. Yang ketiga lampu terang secara bersamaan. Intinya pada pembelajaran hari ini kita akan membahas dan mengetahui bagaimanakah pada gedung yang pertama ini kok bisa ya, lampu yang satu menyala dan yang lainnya masih mati. Kemudian adanya kabel untuk menghubungkan lampu-lampu tersebut dan lampu menyala secara bersamaan. Pada pembelajaran hari ini tujuannya yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan jumlah komponen terhadap arus dan terang lampu. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kelistrikan melalui simulasi PET. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama. Pada pembelajaran hari ini kita akan menerapkan metode problem based learning atau berbasis masalah dengan bantuan media interaktif yaitu media PET, Interactive Simulation, di mana media ini dapat mempermudah kita untuk paham akan teori-teori yang akan kita pelajari. Jadi tidak hanya ada di angan-angan kita, tapi kita juga tahu ilustrasi nyatanya seperti apa. Sebelum itu, saya kenalkan terlebih dahulu, mengingatkan pembelajaran ketika di SD. Untuk rangkaian seri ini
adanya hubungan antar satu lampu dan lampu yang lainnya itu hanya ada satu kabel atau terhubung secara sejajar. Sedangkan untuk rangkaian paralel dia bertumpuk dengan menggunakan jumlah kabel tentunya yang lebih banyak dibandingkan rangkaian seri. Untuk mempelajari secara jelas tentang aplikasi PET ini, Ustazah bagikan terlebih dahulu. Untuk lembar kerjanya silakan dibentuk kelompok. Untuk satu kelas membentuk 4 kelompok, 2 kelompok cewek dan 2 kelompok cowok. Silakan bisa berkumpul dengan kelompok masing-masing dan mendiskusikan apa yang ada di lembar kerja yang Ustazah bagikan. Di lembar kerja tersebut Ustazah sudah mencantumkan beberapa poin-poin penting di mana kalian diminta untuk membuat 2 rangkaian seri dan paralel dengan merubah variabel, yaitu variabel jumlah lampunya. Silakan kalian boleh atur untuk besar hambatannya. Jumlah lampunya kalian atur boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nanti kalian hubungkan dengan voltmeter dan ampermeter. Apakah ada perubahan dan perbedaan atau bagaimana? Silakan kalian tulis di lembar kerja tersebut. Nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Silakan untuk waktu pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang selama 15 menit. Bisa menggunakan laptop yang sudah ada atau yang tidak membawa laptop bisa menggunakan perangkat lain seperti handphone yang sudah tersedia di masing-masing meja. Silakan untuk dikerjakan sekarang. Oke, sudah selesai waktunya. Silakan bisa maju. Kelompok berapa yang mau maju? Dari perempuan dulu. Ayo, silakan maju. Yang berapa? Oke, silakan maju. Yang perempuan dulu ya. Ketiga laki-laki dulu. Ya, silakan maju. Satu kelompok ya. Satu kelompok maju ke sana. Untuk kelompok 1. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan rumusan masalah. Apa perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel? Perbedaannya, seri itu
jumlah lampunya 1. Jika jumlah lampu seri 1, maka kuat arusnya dapat 9907 30. Tegangannya 0009. Jika jumlah lampu seri 2, kuat arusnya 0009. Tegangannya 9,00. Jika jumlah lampu paralel 2, kuat arusnya 0,04. Tegangannya 9,0. Jadi kesimpulannya, seri lebih besar, seri tegangannya lebih besar daripada paralel. Ya, dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam presentasi ini kami akan membahas analisis dan pembahasan. Yang pertama, jelaskan perbedaan rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil pengamatan. Dari pengalaman kami bahwasanya rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang menggunakan satu kabel yang dibuat satu jalur, sedangkan rangkaian paralel layaknya kereta api dibuat ada beberapa jalur yang dilalui oleh aliran listrik. Kemudian kedua, mengapa terang lampu pada rangkaian paralel lebih stabil? Karena arus listrik yang diberikan lebih merata kepada lampu-lampu tersebut. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara jumlah lampu dan kuat arus listrik? Jika jumlah lampu lebih banyak, maka hambatan juga akan lebih banyak. Maka dari itu kuat arus listrik juga akan lebih menurun. Kemudian dari hasil pengamatan kami, jenis rangkaiannya seri dengan jumlah lampu 3 dengan kuat arus 30 ampere dan tegangan 9 volt dan hambatannya 30 ohm. Maka keterangan lampunya adalah redup semuanya dan tetap menyala semuanya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan rangkaian sudah kalian pelajari. Tidak ada hasil yang salah, semuanya benar. Nah, untuk kesimpulannya dari aplikasi PET tadi sudah kalian coba beberapa lampu, nyalanya terang apa redup yang di rangkaian seri. Seri nyalanya terang apa redup? Yang paralel Yang paralel itu
Oh, ini tadi yang dari kalian sudah membuat rangkaian antara seri dan paralel, lebih terang yang mana? Paralel antara satu lampu dan lampu yang lain, yaitu dia memiliki sumber atau tegangan yang sama antara satu dan lainnya karena dia tegangannya bercabang. Kalau yang seri dia menjadi satu. Ketika satu lampu dimatikan maka lampu lainnya akan mati. Kalau yang paralel satu lampunya dimatikan, lampu yang lain kan tetap menyala. Oke, untuk gambar ini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar dengan rumah yang lampunya menyala. Yang kedua, lampunya menyala semua tapi dia hambatannya sangat besar. Kira-kira apa yang bisa terjadi? Konsleting listrik. Karena apa? Karena arus yang sangat besar. Hambatannya juga. Jadi semisal di rumah kalian hanya 220 volt, tapi hambatan atau alat-alat yang kalian lebih dari itu, maka akan menjadi konsleting listrik. Nah, di sini ada desain listrik rumah impian. Di sini saja akan tetapkan 5 lampu yang kalian buat, satu stok penak untuk 2 ruangan. Kira-kira bagaimana rangkaiannya? Silakan kalian kerjakan di kertas yang sudah saja siapkan di meja masing-masing. Silakan diskusikan. Sudah dikerjakan? Oke, coba saja ingat salah satu untuk maju ke depan memaparkan desain rumah impiannya. Ada yang mau maju? Oke, silakan maju. Ini orang. Coba ceritakan bagaimana desain impian rumahmu. Oke, jika saya punya rumah kayak gini dan saya hanya mempunyai 2 lampu dan satu stok penak, saya akan menjadikan paralel. Rangkaiannya paralel. Rangkaian paralel. Kenapa? Karena rangkaian paralel itu lebih bisa menyebar, artinya lebih bisa menyebar dibandingkan itu yang seri. Oke, sudah, terima kasih. Itulah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah dengan 5 lampu dan 2 ruangan ingin dibuat rangkaian paralel karena apa tadi? Artinya bisa Bisa menyebar. Kalau satu ruangan mati yang lainnya tidak mati. Selain itu, tetapi di antara kelebihan itu ada kelemahan dari paralel. Dia membutuhkan biaya yang lebih besar karena banyak kabel yang dibuat. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak? Oke. Yang apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran di hari ini? Yang pertama, rangkaian itu terdiri dari berapa? 2 rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, nyala lampunya lebih terang yang paralel. Karena tegangannya berpisah atau sudah terbagi bercabang. Kemudian kalau di seri satu lampunya mati, maka lampu lainnya akan mati. Kalau di paralel satu lampu mati, yang lainnya nah, kemudian kesimpulan lainnya, ketika kita punya alat elektronik yang banyak di rumah dengan hambatan yang lebih besar dari tegangan rumah kita, tegangan listrik di rumah kita, maka yang terjadi akan